Nggih. Tapi makin tak undang. Pak. Ndekmu lagi lho. Nggih, assalamualaikum Pak Wardi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ir. Nggih, Bapak. Menika nenggo Budiana riyen nggih berarti nggih, Pak. Nggih, mboten napa-napa, Pak, mangke. Nggih. Nggih, Pak. Iya. Bu Diana belum bisa masuk ya, Bu ya? Belum ya, ditunggu dulu nggih. Nek iso gak apa ya, aku tak pakai iki ya. Iso iki. Nggih, alhamdulillah sampun komplit nggih. Iya. Baik. Bapak Ibu, karena sudah komplit dan waktunya izin saya mulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Alhamdulillah. Mari pertama-tama Bapak Ibu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya, nikmatnya kepada kita semua. Alhamdulillah ini pada 15 Februari 2023 pukul 1:05. Insya Allah kita akan melaksanakan PMO bulan Februari. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Puro II Kabupaten Sragen, Pak Wardi. Pripun kabarnya Bapak? Baik, Bu Ayub, sehat ini. Walaupun kemarin kehujanan nekat, rada pusing sedikit, tapi nggak apa-apa, ini bisa mengikuti kegiatan siang hari ini begitu. Alhamdulillah, ya cuacanya lagi banyak hujan dan anginnya kenceng banget ya Pak. Di Semarang juga. Iya. Nggih. Baik, alhamdulillah Bapak, yang sama-sama kita hormati Bu Guru kelas 4, Bu Guru KP Budiana. Pripun kabarnya Budiana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, nggih. Yang sama-sama kita hormati Bu Guru Mapel,
guru agama Islam, Bu Farida. Pripun kabarnya Bu Farida? Alhamdulillah sehat juga Bu, tapi sedikit ngantuk ini. Sama nih. Aduh, PMO siang-siang tuh selalu tapi ini saya PMO kedua juga udah ngantuk, tapi yo ngantuknya karena tadi terus makan terus jadi ngantuk nih. Sama Bu. Nggih, baik Bapak Ibu, alhamdulillah ini harusnya kalau menurut urutan itu karena kemarin refleksinya terakhir, jadi PMO-nya terakhir. Tapi karena agenda dari Puro II itu mau ke Solo melaksanakan proyek dan juga saya kemarin menawarkan ke Pak Wardi hari Sabtu, tapi juga ada agenda, jadi kita ketemu di hari ini nih, hari Rebo. Ya, ini kalau jam 1 dan jam Senin sampai Jumat itu Bu Farida anak-anak sudah pulang nggih? Sudah pulang ya? Anak-anak kelas 4 Sudah pulang. pulang semuanya. Jam setengah 1. Oh, jam setengah 1. Nggih, baik. Nggih, Bapak Ibu, hari ini insya Allah kita akan melaksanakan PMO 2 JP 1 jam setengah. Kita tahan-tahan dulu ini. Sambil seperti biasa kalau Bapak Ibu badhe ngunjuk-ngunjuk nggih monggo nggih ngunjuk-ngunjuk atau yang lainnya. Baik, Bapak Ibu, kita mulai di kegiatan PMO ini secara bulanan. Kami sebagai fasilitator diminta untuk memonitoring nggih pelaksanaan kurikulum Merdeka, ada kendala atau tidak, ada hambatan atau tidak, aktivitas-aktivitas apa yang terjadi di setiap bulannya, serta terkait dengan indikator-indikator PMO lainnya. Mari kita awali PMO bulan ini dengan Pak Wardi selaku Kepala Sekolah. Mohon berkenan Bapak untuk dapat menyampaikan di forum ini apa yang terjadi di Puro II akhir-akhir ini, mungkin bisa rentang waktunya sebelum refleksi atau pada saat setelah refleksi sampai sekarang atau di bulan ini, dan apa agenda terdekat dari Puro II. Monggo Bapak. Ya, terima kasih Bu Ayub. Ini saya sampaikan untuk kegiatan yang ada di SD kami, Puro II, berkaitan dengan program sekolah penggerak ini. Ada beberapa hal yang kami laksanakan. Dan akhir-akhir ini, Bu Ayub, ini yang lagi menyita banyak waktu. Kami di SD Puro II baru mempersiapkan proyek P2 yang P5 yang kedua. Nah, ini sudah saya awali dari bulan Januari kemarin dengan mengumpulkan komite pembelajaran, kemudian mengumpulkan komite sekolah sekaligus organisasi, kemudian juga reorganisasi kami masukkan Bapak Ibu wali murid sebagai komite sekolah juga. Nah, dalam hal ini di forum itu kami menyampaikan bahwa apa yang berkaitan dengan sekolah penggerak ini kami sampaikan semua, khususnya adalah dalam rangka kebersamaan mengusung proyek P5-nya. Alhamdulillah, Bu Ayub, untuk yang proyek kedua ini, ya, transportasi masa depan, ini sudah sampai pada tahapan yang hampir 90%, tinggal eksekusinya saja. Sehingga ini di SD kami, khususnya adalah KP kami berdua, Bu Diana juga Bu Ayub, ini Bu Ayub, ini baru pusing-pusingnya untuk mengkoordinasikan. Karena apa? Kami di pihak sekolah, khususnya untuk proyek P5 yang kedua ini, kami jujur tidak mengcover keseluruhan. Karena apa? Karena seperti yang
sudah kami rencanakan di awal. Untuk kepanitiaan P5 yang kedua ini murni itu semua dikerjakan oleh wali murid. Nah, alhamdulillah sampai dengan detik ini semua yang berkaitan dengan yang kami rencanakan itu laporan yang terakhir alhamdulillah sudah saya sampaikan tadi sudah sampai 90%, tinggal eksekusinya saja. Nah, dari pihak sekolah kami sebagai pendamping anak-anak juga nanti di P5 yang kedua ini juga sudah diawali Bu Ayu untuk pengenalan transportasi di tiap-tiap kelas ya, di tiap-tiap kelas sehingga anak itu mempunyai gambaran tentang transportasi yang akan diamati ketika nanti berada di lokasi pengamatan khususnya adalah di Solo. Jadi dari sini orang tua mempersiapkan akomodasi keberangkatannya, kemudian dari pihak sekolah ini membekali anak didik kami untuk mengenal macam-macam transportasi yang kita buat atau kita kategorikan 3 klaster, yaitu tempo dulu itu seperti apa, kemudian sekarang seperti apa, kemudian yang akan datang seperti apa, ini sudah kita mulai. Nah, untuk ini tadi yang sudah dijalankan oleh KP kami ya, itu di kelas 1 dan kelas 2. Ini sudah sekali. Mungkin untuk yang berikut nanti kelas 3, 4 terus begitu Bu Ayu. Jadi ini yang terjadi untuk akhir-akhir ini yang ada di SD kami. Begitu, terima kasih Bu Ayu. Nggih, baik Bapak, mboten napa-napa. Kalau karena memang temanya berbeda, jadi mungkin konsep dan pelaksanaan kegiatan P5-nya juga berbeda. Jadi tidak apa-apa kalau partisipatif dari anak-anak berbeda dengan pelaksanaan tema yang pertama. Selanjutnya, karena masih nyambung kegiatan yang tadi Bapak sampaikan, karena kalau saya tidak keliru ingat itu di tanggal 20, 22, 21. 22. Nggih, 1 minggu lagi nggih itu nggih. Nah, itu yang saya tangkep anak-anak dari Sragen ke Solo naik bus. Nah, itu bersama dengan orang tua atau guru atau anak saja, atau mungkin bisa diceritakan detailnya, monggo Bu Diana atau Bu Farida, monggo sinten. Baik, saya akan mencoba untuk menambahkan dan juga menjelaskan rangkaian kegiatan untuk proyek P5 yang kedua. Jadi untuk rangkaiannya itu kami mengambil waktunya periodik apa sistem blok ya? Ya, periode mulainya minggu ini Bu. Mulainya minggu ini selama 1 minggu full itu nggih. 1 minggu, tapi nanti terus juga ada karena ada kegiatan yang lain, terus di apa namanya di selang-seling gitu. Jadi untuk kegiatan awal itu yang pertama kami mulai hari ini tadi tahapan pengenalan. Saya masuk ke kelas 1 dan kelas 2 tadi untuk jadwalnya, memberikan pengarahan untuk proyek P5-nya apa, seperti apa, bagaimana, dan materinya seperti apa. Lalu nanti disambung di tanggal 22, yaitu kunjungan lapangan, itu masih serangkaian aktivitas ketiga. Jadi anak-anak nanti naik bis dari sini, karena orang tua itu tidak tega untuk membiarkan anak berangkat sendiri bersama hanya dengan guru saja. Mereka menawarkan diri untuk ikut berpartisipasi. Jadi nanti kemungkinan ada 5 bus tanggung itu dari kelas 1 sampai kelas 5, yang tidak didampingi hanya kelas 5. Bahkan kelas 4 pun orang tua siswanya juga menghendaki ingin mendampingi. Nah, nanti untuk kegiatan sudah kami program, sudah dibikin rundown-nya juga. Dari berangkat selama perjalanan, nanti anak-anak mengamati kendaraan atau transportasi di sekitar mereka yang mereka lihat. Nanti kemudian dicatat. Setelah sampai di lokasi pertama yaitu
di keraton mereka akan melihat kendaraan atau alat transportasi tempo dulu atau masa dulu yang mereka lihat di sana nanti digambarkan, bisa diceritakan dalam bentuk paragraf untuk anak-anak kelas besar. Kalau untuk anak kelas kecil mungkin nanti menceritakan atau menggambarkan. Lalu ketika sudah selesai di satu lokasi, lokasi yang kedua yaitu di alun-alunnya nanti juga akan mengamati kendaraan yang ada di sekitar situ. Nah, setelah kunjungan lokasi selesai, anak-anak baru merancang. Kegiatan selanjutnya adalah merancang untuk transportasi masa depan yang mereka inginkan. Yang nantinya akan menjadi hasil produknya berupa karya, bisa dari bahan-bahan bekas di sekitar kita. Lalu nanti akan ada satu waktu untuk gelar karya dari hasil pengamatan mereka dan hasil karya mereka. Itu untuk kegiatan P5-nya, Bu. Nggih, baik Bapak Ibu, karena juga ini mungkin biasanya kan kalau berpergian itu kadang satu kelas atau 2 kelas, tapi karena ini beberapa kelas, nggih, mohon nanti Pak Wardi beserta jajaran tim, karena alhamdulillah juga dibantu oleh orang tua, betul-betul dipastikan kondisi bisnya dan hal-hal lainnya, keselamatan dari penumpang, peserta didik dan seluruhnya adalah menjadi perhatian kita semua. Nggih, Bapak. Semoga semoga dimudahkan dan dilancarkan kegiatan besok hari Rabu. Amin. Baik. Nggih, selanjutnya Bapak terkait dengan aduh rada gatel nih guluku. Terkait dengan instrumen PMO yang paling pertama adalah KOSP. Nah, kabar dari KOSP-nya Puro 2 itu terus pundi untuk bulan ini? Ya, untuk KOSP Bu Ayub ini perlu saya sampaikan. Untuk KOSP saya belum sempat membedah karena saya belum punya banyak waktu untuk berbicara dengan KP kami. Sehingga untuk ini saya masih fokus pada satu hal, yaitu P5 ini berjalan baik dulu. Karena memang ternyata Bu Ayub untuk mengkoordinasikan paguyuban kelas yang melibatkan banyak anggota, kemudian dengan pihak sekolah, dengan KP kami ini juga agak lumayan ribet ya, yang seharusnya sudah ada kepanitiaan di tingkat paguyuban, ternyata banyak hal juga yang disampaikan di wali kelas masing-masing, sehingga ini walaupun tantangan juga karena baru satu kali ini saya khususnya di Puro 2 ini melibatkan keseluruhan kepanitiaan itu baru sekali ini, sehingga untuk ini saya mohon maaf Bu Ayub, untuk KOSP kami belum sempat membedah, juga belum sempat berdiskusi dengan rekan kami berdua, khususnya adalah KP kami. Ini masih dalam tahap kemarin seperti yang sudah disampaikan Bu Ayub, mungkin ada bagian-bagian yang perlu adanya sisipan ini belum sampai dalam redaksionalnya begitu. Ya, terima kasih Pak Yusuf. Nggih, baik. Nggih, Bapak matur nuwun update-nya. Lalu kemudian selanjutnya terkait dengan alat ajar. Instrumen berikutnya adalah alat ajar dan assessment. Nah, ini minggu ke berapa nggih Bapak Ibu sekolahnya? Kalau di saya itu kan sekolah sampai minggu ke-16. Nah, kalau untuk SD itu satu semesternya berapa minggu nggih? Sekitar 20-an. Sekitar 20-an. Nah, kalau sekarang itu ada di minggu ke
6. Minggu ke-6. Biasanya UTS itu di minggu ke-8. minggu ke-8. Akhir bulan ini nanti. Akhir bulan ini nanti. Nah, biasanya ketika UTS untuk asesmennya itu seperti apa yang sudah pernah, dan untuk rencana di UTS semester ini kira-kira bagaimana rencananya. Jadi tolong diceritakan, disampaikan UTS yang sudah terjadi dan bagaimana rencananya untuk UTS yang besok itu. Monggo, sinten? Untuk UTS yang sudah berjalan itu biasanya soal membuat sendiri. Dan terutama untuk sekarang kurikulum merdeka, jadi kami membuat soal sesuai dengan kelas masing-masing dan materi yang sudah disampaikan. Dan untuk tindak lanjutnya terutama saya di kelas 4, untuk asesmen saya mencoba seperti yang kemarin sudah disampaikan, memberikan soal sesuai dengan level siswa. Kelompok siswa kan di kelas saya ada 3 level, jadi saya membuat tipe soalnya nanti ada 3. Misalnya bahasa Indonesia ada 3, matematika ada 3, sesuai dengan level kemampuan siswa. Nah, penyusunan soal tersebut di Puro 2, Bu Diana, biasanya kayak ada kolaborasi dengan tim guru lain atau memang per kelas diambil langsung penuh oleh guru tersebut, atau pripun kolaborasinya? Sendiri masing-masing kelas. Oke. Biasanya terkait dengan soal itu, soalnya yang diujikan apa ya? Maksudnya yang diujikan itu dalam bentuk pilihan ganda, IC, atau ada pilihan ganda, lalu isian singkat dan juga uraian. Jadi ada 3. Oke, nah terus sistemnya yang sudah dan yang akan itu soalnya dicetak oleh sekolah terus dibagikan ke kelas, anak mengerjakan, begitu nggih caranya ya? Oke, seperti itu. Oke, baik. Berarti dilaksanakan serentak atau nanti kelas sesuai jadwal gurunya masing-masing? Serentak. Dilaksanakan serentak. Serentak bareng-bareng. Oke, nggih. Baik, Pak Wardi, kalau secara persiapan atau penyelenggaraan ujian UTS besok itu rencananya sekolah didahului dengan kegiatan misalnya kayak penyusunan soal bersama atau pemantapan atau persiapan apa sih Pak yang dilakukan ketika mau melakukan asesmen UTS khususnya? Ya, untuk UTS ini Gayub memang kami akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi sebelum sampai ke sana memang kan belum ada info lebih dahulu, sehingga dalam hal ini berkaitan dengan UTS ini saya mengkondisikan di sekolah kita minta untuk semua guru, baik guru kelas maupun guru mapel, karena memang kalau yang sudah itu kan sekolah membuat soal masing-masing sehingga tidak ada kebersamaan, tidak sama antara sekolah satu dengan sekolah yang khususnya yang PTS. Ini sehingga kami mengkondisikan untuk Bapak Ibu guru kami untuk mempersiapkan soal-soal yang akan diujikan pada PTS. Nah, kalau tadi ditambah dengan Bu Diana, karena kita juga akan melaksanakan kurikulum yang berbeda, sehingga tadi dibuat klaster ya, Klaster ada 3, klaster yang low, middle, dan tinggi tadi. Sehingga ini dalam pembuatan soal khususnya adalah kelas sasaran, kelas 1 dan kelas 4, pengkondisiannya semacam itu. Kemudian karena yang kedua,
kita juga melaksanakan kurikulum yang lama yaitu KTSP, sehingga dalam hal ini yang KTSP itu kita acuannya tetap di KTSP sehingga tidak menyandar pada kurikulum yang untuk kelas 1 dan kelas 4 sehingga berlaku umum begitu. Baik, terima kasih. Nggih, baik Bapak Ibu, terima kasih untuk penyampaiannya terkait dengan pelaksanaan asesmen. Nah, di sini saya akan tunjukkan terkait dengan asesmen itu instrumen PMO-nya yang bagaimana gitu, guys. Jadi di sini terkait dengan asesmen atau asesmen pembelajaran itu ada 2 Bapak Ibu. Yang pertama terkait dengan perencanaan pembelajaran dan asesmen. Jadi asesmen dihubungkan dengan rencana pembelajaran ke depannya seperti apa. Jadi ini yang dimaksud dengan asesmen diagnostik. Jadi asesmen diagnostik itu untuk mengetahui sejauh mana tingkat capaian peserta didik. Nah, dari hasil asesmen diagnostik tersebut, Bapak Ibu guru merancang pembelajarannya seperti yang tadi sudah linear ya, sudah baik disampaikan Bu Widiana kalau nanti soalnya ada 3 level. 1, 2, 3. Nah, level-level tersebut bekalnya dasarnya adalah berdasarkan pengamatan atau asesmen diagnostik yang dilakukan oleh gurunya. Nah, di sini perencanaannya diharapkan Bapak Ibu juga merujuk pada yang sudah dibuat atau dicontohkan oleh kementerian, lalu dari sana nanti dilakukan pengembangan. Selanjutnya, kalau terkait dengan asesmen ini, keterpaduan penilaian dalam pembelajaran. Jadi di sini ada banyak sekali indikator terkait dengan penilaian. Saya akan coba khusus karena ini saya fokusnya ke persiapan UTS yang dalam waktu dekat PMO bulan ini itu saya ingin Bapak Ibu lebih mantap terkait dengan penilaiannya. Jadi penting sekali untuk Bapak Ibu melihat adanya keterpaduan penilaian nanti dalam pembelajaran. Nah, opsi 1 ini di sini guru melakukan asesmen pada awal pembelajaran namun tidak digunakan untuk merancang pembelajaran ataupun untuk mengidentifikasi peserta didik yang membutuhkan perhatian lebih. Jadi ya hanya asesmen saja tapi kemudian sudah tidak ada langkah selanjutnya. Guru mulai melakukan asesmen beberapa kali, tidak hanya saat mendekati rapotan. Namun asesmen dilakukan hanya untuk memberi nilai kepada siswa dan belum digunakan untuk merancang pembelajaran. Guru hanya menggunakan asesmen yang disediakan dalam buku teks atau modul ajar. Jadi kalau Bapak Ibu di sini kira-kira asesmen yang nanti dilakukan itu memenuhi indikator-indikator berarti masih berada di level 1. Nah, harapannya asesmen diagnostiknya nanti itu ya digunakan untuk merancang modul ajar. Nah, sekarang kita lihat indikator yang seperti apa yang diharapkan kalau ada di opsi 4. Guru melakukan asesmen formatif pada awal pembelajaran dan hasilnya digunakan untuk merancang pembelajaran terdiferensiasi sesuai dengan tahap capaian peserta didik. Guru mampu melakukan penyesuaian pembelajaran sepanjang proses pembelajaran
agar semua peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Satuan pendidikan atau sekolah mengembangkan kebijakan yang mendorong guru untuk menggunakan hasil asesmen dalam merancang kurikulum dan pembelajaran. Jadi ini terkait dengan indikator asesmen dan pembelajaran. Kalau hanya guru melakukan asesmen formatif pada awal pembelajaran dan hasilnya digunakan untuk mengidentifikasi peserta didik yang membutuhkan perhatian lebih, ketika merancang asesmen, guru mulai memperhatikan kesesuaian antara asesmen dengan tujuan pembelajaran. Jadi di sini Bapak Ibu harapannya asesmen nanti itu betul-betul bisa digunakan oleh guru untuk merancang pembelajaran ke depannya. Jadi, energinya itu jangan habis pada saat nyusun soal saja, tapi energinya juga disimpan setelah anak-anak mengerjakan soalnya. Tidak ada aturan terkait dengan banyaknya soal, tidak ada aturan terkait dengan harus pilihan ganda, harus ada IC, itu tidak ada. Jadi monggo diformulasikan yang bervariatif dan kalau bisa ujian atau soalnya itu kalau memungkinkan ya ada project-nya, project base-nya atau case study. Jadi di dalam soal tersebut ada problem solving yang diharapkan anak bisa pecahkan. Tentu saja disesuaikan dengan tahap capaian peserta didiknya. Ngaten Bapak Ibu terkait dengan asesmen nantinya. Jadi kalau bisa caranya untuk mengujikan itu juga bervariasi, tidak hanya kayak jawab soal, duduk di kelas, jika memungkinkan dengan praktik kalau itu sesuai juga enggak apa-apa, dengan praktik lalu kemudian dari situ diambil penilaiannya. Mungkin bisa coba nanti ketika setelah selesai kegiatan besok Rabu, karena yang ikut ke Solonya banyak, jadi pasti fokus dan energi Bapak Ibu masih terfokus di sana untuk seminggu ke depan. Nah, sisanya seminggu berikutnya untuk persiapan UTS. Harapan saya di dalam UTS Bapak Ibu melaksanakan asesmen ini merujuk pada indikator-indikator tadi dan lebih mengedepankan terkait dengan manfaat atau dampak ujian itu bagi peserta didik dan bagi Bapak Ibu guru kelasnya. Dari apa yang sudah saya sampaikan tadi terkait dengan asesmen, barangkali ada yang hendak didiskusikan Bapak Ibu atau dos pundi atau lanjut pada indikator berikutnya. Nggih, monggo Den. Jadi yang saya tangkap dari penjelasan jenengan tadi itu kalau untuk bentuk soal jadi tidak harus pilihan ganda, isian dan urean gitu nggih. Misalnya untuk kelas 1, kan tadi sempat ngobrol-ngobrol sama guru kelas 1. Itu ada siswa yang belum lancar membaca, tapi menulisnya sudah bagus. Nah, itu kalau soalnya tidak dibikin panjang-panjang, jadi dibikin misalnya menjodohkan, lalu menjawab singkat saja gitu, tidak apa-apa nggih? Nggak apa-apa. Jadi kurikulum merdeka ini kan basicnya, core-nya kalau terkait pembelajaran itu diferensiasi pembelajaran dan learning atau teaching and the right level atau pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi memang boleh banget guru memberikan materi atau melakukan assessment yang berbeda terhadap masing-masing peserta didik atau masing-masing kelompoknya, begitu. Jadi memang tadi saya sudah lega dengar ada 3 level soal, nanti berarti ada 3 kelompok gitu. Mau dibuat 3 kelompok, 4 kelompok, 2 kelompok juga tidak masalah. Jadi harapannya ujian kalau bisa itu
kesannya tidak seperti kurikulum yang sebelum-sebelumnya. Makanya dengan berpraktik atau oh ini membuat apa berpraktik bareng-bareng tentu saja yang disesuaikan dengan bidang studinya lalu nanti diamati saja anak praktiknya seperti apa atau hasilnya seperti apa itu sudah bisa menjadi nilai formatifnya atau nilai oh ini nilai UTS-nya. Jadi ujiannya tidak harus dalam satu waktu yang sama, tapi kalau mau dirancang satu waktu yang sama sekolah ini lagi UTS nih juga boleh. Tapi kalau misalnya kok delalai ada gurunya yang tidak bisa hadir atau ada hal-hal lain itu sangat tidak masalah ujian tersebut itu dihandle oleh gurunya. Jadi tidak harus di satu waktu yang sama bersama-sama gitu. Kalau memungkinkan ya nanti bisa dengan metode yang berbeda, tapi itu ya semuanya bertahap, pelan-pelan. Kadang saya melihat di media sosial itu ada sekolah yang membagikan metode pengajarannya dia misalnya oh pakai scan barcode, oh dia itu misalnya dengan mengisi lewat kuisis atau dengan Kahoot atau teknologi-teknologi pendidikan lainnya. Sekiranya kok memungkinkan atau dicoba oh kelas yang mana misalnya perangkatnya terbatas atau mereka di kelas kalau seni budaya misalnya menggambar atau mengamati sekitar dan yang lain-lain itu bisa sekali untuk dilakukan tapi semuanya berproses semuanya bertahap kalau memang untuk UTS besok memungkinkannya dengan mencetak soal dengan waktu yang bersama-sama anak mengerjakan duduk di kursinya di ruang kelasnya juga tidak masalah tapi apabila sekolah memiliki kebijakan ya untuk lebih mendorong gurunya untuk lebih explore terkait dengan diferensiasi pembelajaran dan assessment tadi itu sangat tidak apa-apa. Jadi diserahkan kepada gurunya waktunya mau diujikan kapan dengan metode yang seperti apa itu bebas. Dari saya seperti itu terkait dengan assessment. Jadi bahkan sumatif pun mau mengkonsep seperti yang tadi saya sampaikan juga tidak apa-apa, tidak dalam satu waktu gitu. Jadi nanti kan yang mengolah nilai yang bertanggung jawab terhadap nilai adalah guru mapel dan guru kelasnya. Ngoten. Ya nanti pelan-pelan dirancang kalau memang soalnya dicetak mungkin ada soal yang kira-kira ada kayak case study terus nanti problem solving. Jadi untuk mendevelop HOTS-nya itu enggak hanya ngisi rangkaian kalimat aja jawabannya apa gitu. Jadi HOTS-nya tuh lebih 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 variatif padahal sebenarnya tingkat kesukarannya mungkin sama tapi anak tuh nanti merasakannya berbeda gitu. Mungkin itu terkait dengan assessment nanti setelah Bapak Ibu, selesai dari Solo apabila memungkinkan. Nggih. Baik, selanjutnya terkait dengan perangkat ajar dan pembelajaran. Monggo Bu Diana dan Bu Farida, siapa duluan yang ingin menyampaikan aktivitas pembelajaran di kelas ibu-ibu untuk akhir-akhir ini, itu seperti apa? Adakah hal baru yang diberikan kepada anak-anak? Monggo. Dan alat ajarnya, media ajarnya seperti apa? Monggo. Nggih, Bu Ayu. Sebelum ke pembelajaran, saya juga ingin menambahi tentang itu tadi, Bu, tentang PTS. Nggih, apa-apa ya, nggih, Bu? silakan. Ya, karena PT 2 kali sudah melaksanakan kurikulum merdeka. Maksudnya PTS semester 1 dan PAS semester 1 kalau nggak salah ya. Itu kan sudah mulai kurikulum merdeka dan kebetulan saya membuat soal sudah bertipe. Nah, pengalaman saya di PTS yang semester 1 itu
di kelas 1 terutama, seperti yang tadi Bu Diana bilang kan ada siswa yang belum bisa membaca seperti itu. Dulu itu saya cuman membagi yang sudah bisa membaca saya kasih soal sebanyak ini, yang belum bisa membaca saya kasih soal seperti ini. Ternyata tidak efektif karena yang belum bisa baca itu benar-benar nggak bisa baca, jadinya itu saya malah dikte nih, kewalahan malah. Nah itu saya jadikan pembelajaran di PAS semester 1-nya. Tetap saya buat sendiri dan kebetulan kemarin itu sudah saya buat berbeda, tidak pilihan ganda, tidak isai dan urean, tapi ada menjodohkannya, ada sebuah gambar dan ada kata singkat, misalnya kemarin itu kebetulan tentang rukun Islam misalnya. Itu di situ misal ada gambar Ka'bah atau Mekah itu, terus sampingnya itu kan ada tulisan haji kayak gitu. Jadi saya beri tulisan yang sesingkat mungkin agar yang nggak bisa membaca itu tadi nggak terlalu banyak membaca juga dan kesulitan dalam mengerjakan soal tersebut. Kemudian ada juga yang jenisnya kemarin cuman menyalin aja soal ini terus disalin gitu. Misal bacaan syahadat gimana saya suruh salin gitu. Nah ternyata dengan seperti itu malah lebih efektif lah, kelas jadi nggak gaduh sama seperti PTS yang semester 1 kemarin. Nah rencananya nanti di PTS semester 2 ini juga mungkin saya buat seperti itu juga untuk kelas 1-nya, dan untuk kelas 4-nya kemarin dibagi jadi 3 kelompok, ternyata di kelompok yang ketiga itu ternyata masih ada yang benar-benar ketinggalan. Jadi kemungkinan nanti rencananya mau saya jadikan 4 tipe untuk kelas 4-nya seperti itu. Nah, ini berkaitan dengan pembelajaran. Kalau untuk pembelajaran Oke, Bu Farida tahan sedikit mumpung saya juga nggak kelupaan. Jadi untuk anak kelas 1 yang nggak bisa baca malah diktein, itu ujian itu nggak harus bentuknya tertulis kata-kata, itu nggak harus. Jadi anak yang belum bisa baca, ya memang rekosonya atau challenge-nya untuk kita guru kan mikir itu metodenya apa. Nah mungkin bisa cari video-video referensi, edukasi anak ataupun yang lainnya. Jadi soal ujian itu kan kita udah melekat banget kalau ujian itu menjawab soal tertulis gitu kan, udah seperti itu. Padahal ujiannya itu nggak harus tertulis dan menjawab soal gitu. Kayak saya tuh betul-betul merasakan kurikulum merdeka ini kayak mau mengadopsi pembelajaran di perguruan tinggi gitu. Jadi kalau di perguruan tinggi di kampus itu kan kelas betul-betul dihandle sama dosennya. Saya misalnya mau ujian, oh ya udah tugas pengganti saja buat makalah. Nanti dari hasil situ saya gunakan untuk nilai, itu boleh juga. Oh kalian observasi ke pelaku usaha, nanti wawancara, hasilnya disampaikan, itu saya gunakan untuk ujian, boleh juga. Oh pidato ya, pidato bahasa Inggris nanti atau debat tentang tema apa, oh praktik sidang. Jadi banyak sekali metode ketika saya melakukan ujian, udah dari lama gitu, nggak sekarang-sekarang aja gitu. Jadi sepertinya konsep tersebut menjadi inspirasi atau referensi yang dibawa ke sekolah gitu. Jadi harapannya juga di sekolah guru itu sebagai fasilitator dan proses sekolah itu lebih fun, asik, tapi tetap materi itu nyantol, materi kepegang nggak lepas gitu. Jadi ketika misalnya, "Bu, ini ada anak kelas 1 belum bisa membaca," ya jangan dipaksakan ujian dengan menjawab soal gitu. Mungkin ujiannya dia dengar berpraktik atau melakukan diminta melakukan sesuatu, nanti hasilnya seperti apa, atau dengan kalau dia baru bisa menggambar ya bergambar, atau kalau dia sudah bisa ngomong lancar, ya tanya jawab aja kayak wawancara tapi dibawa dibawa smooth, halus, tidak seperti wawancara, ujian lisannya gitu. Mungkin mungkin seperti itu terkait dengan ujian. Yang jelas ujian tidak sama dengan tertulis, tidak sama dengan menjawab soal, tidak sama dengan di kertas bareng-bareng gitu konsepnya untuk yang sekarang ini.
gitu. Nah, monggo sekarang Bu Farida melanjutkan, tadi saya potong sedikit. Oh, iya. Sekarang untuk pembelajaran silahkan. Jadi terima kasih Bu Ayub. Ini jadi tambah ilmunya lagi nih. Berarti anak yang nggak bisa baca berarti biasanya dia itu kalau tanya jawab langsung tuh malah bisa lancar juga. Berarti boleh ya Bu ya pakai metode Boleh. seperti itu. Boleh, tetap kalau pada saat itu memang belum bisa baca ya boleh, nggak apa-apa. Terus nanti dari situ Bu Farida bisa merancang, oh kan goalnya tetap anak bisa baca ya, goalnya anak tetap bisa baca, tetap bisa nulis. Nah dari situ nanti digali metodenya seperti apa, pelan-pelan, bertahap, sampai akhirnya dia bisa baca gitu. Bu. Atau saya kok tiba-tiba tuh ada kepikiran, tapi mungkin saya belum tahu ya ada atau tidak videonya. Jadi kalau jadi lisan, tapi nanti anak itu kayak ditampilkan huruf di laptop atau di proyektor gitu. Jadi ini huruf apa? Oh ini harus kayak kayak editing video kan bisa kayak diselipin habis R terus oh ini tuh arus, jadi kayak mengenalkan angkanya dan hurufnya itu dengan editing di Canva misalnya huruf A terus ini R ditampilkan, ini kira-kira apa ya, dia diminta melihat dulu, oh itu A, oh itu R, mungkin tiba-tiba kayak kelintas ide gitu aja. Jadi dilihatkan video, oh ini huruf A, R, nah nanti oh Ari, ya. Nanti kita lihat responnya ketika kita menampilkan seperti itu. Bu, siap, nanti siap eksekusi lah. Yep. Terus sekarang di kelasnya bagaimana, alat-alat ajar apa? Pembelajarannya ini Bu, yang saya sangat senang sekarang karena metode mengajarnya itu sangat bervariasi. Jadi itu anak selalu menanti saya, Bu. Yes. Pede ini. Banyak fans ya, pede. Maksudnya gini, Bu. Maksudnya kayak menunggu-nunggu, wah Bu Ida hari ini mau ngapain lagi ya kayak gitu. Oh tebak-tebakan, ya antusias misalnya kayak oh apa bikin kuis apa ya, apa bikin tebak-tebakan apa ya kayak gitu. Malah kadang mereka sendiri ya, Bu ayo yuk kuis atau tebak-tebakan seperti itu Bu. Dan yang terakhir kemarin saya nyoba ulangan tapi pakai kuisis itu Bu, yang mode kertas. Ya walaupun itu nggak efektif karena mungkin nanti lirik sama temennya jawabannya itu, tapi paling nggak juga apa ya bisa mencobalah penilaian lain, yaitu dengan itu tadi kuisis itu tadi Bu. Betul. Jadi misalnya nih sekolah kan punya Chrome atau barangkali kok ada muridnya sekelasnya misalnya lebih dari 15 kan kurang tuh. Nah nanti mungkin ujiannya jangan diselesaikan 1 hari tapi 2 hari disampaikan ke anak, ini yang ujian si A sama sampai si D dulu ya. Kita bagi 2 karena Chrome-nya sekian. Nah nanti besok, nah anak mungkin yang cocok ya, yang sudah mungkin anak rada gede, dikenalkan menjawab soal-soal ini tidak harus sebagai nilai UTS tapi bisa juga sebagai assessment diagnostik atau assessment formatif, intinya untuk assessment itu dikenalkan dengan teknologi pendidikan tersebut. Jadi menjawab ya nanti soalnya tuh ada di situ pakai kuisis misalnya, terus anak ngetik di Chromebook. Sepertinya hal itu bisa menimbulkan antusias anak gitu ya, yang semula dia ujiannya nggak pernah pakai laptop, jadi pakai laptop kan senang banget, mungkin bisa dicoba. Jadi intinya ujian itu nggak harus selesai 1 waktu bersama-sama, itu nggak harus dengan metode yang satu digunakan untuk semua guru, semua kelas, itu tidak. Nah, jadi monggo dieksplor bergantian penggunaan Chrome-nya, kalau bisa itu ujiannya juga dikenalkan dengan metode-metode tadi gitu. Bu Ayu,
tambah semangat lagi nih Bu. Oke, semangat, semangat, semangat. Siap. Jadi memang apa namanya ya, ya ini sebagai salah satu, ya saya masih sangat junior, masih sangat muda, hijau sekali. Kadang saya juga ewoh untuk menyampaikan sesuatu, bukan bermaksud menggurui atau ngandani atau hal-hal demikian ya Bapak Ibu, tapi saya sangat-sangat bersyukur luar biasa saya itu bekerja mendapatkan materi atau uang lah istilahnya, urip tuh dari dunia pendidikan. Jadi itu betul-betul hal yang sangat saya syukuri gitu. Saya itu bekerja dapat uang itu dari dunia pendidikan dan ibaratnya kepala saya pakai untuk mikir kaitannya dengan dunia pendidikan, pembelajaran itu saya sangat senang sekali. Jadi kayak mungkin di luar sana banyak orang yang menganggap guru, oh dosen, oh dodo saksen, guru iki gini semene dan sebagainya gitu. Tapi kayak ada kebermanfaatan yang menurut saya melebihi dari profesi-profesi pegawai bank lah yang katanya gajinya puluhan juta atau lawyer yang di firma terkenal atau apa. Tapi itu sudah menjadi pilihan kita dan saya ingin selalu mengorbankan semangat itu, value itu bahwa tidak semua orang terpilih. Jadi kita itu adalah bagian orang-orang terpilih dari yang dipilih Gusti Allah, dipilih Allah untuk melaksanakan pekerjaan mulia ini. Jadi ya saya sangat seneng lah pokoknya tidak ada hentinya. Kadang saya itu kuliah 2 SKS itu 1,5 jam, itu kadang ya sampai lebih-lebih tapi anak masih lihat tuh respon dan memperhatikan saya. Oh saya bagi nih, ada sesi di mana saya menjelaskan, ada sesi di mana anak berdiskusi dengan kelompoknya, jadi kelas menjadi sangat berisik. Ada sesi saya meminta anak untuk memasukkan ke kayak kuisis atau menti, teknologi-teknologi gitu. Jadi anak bawa laptop terus langsung dimasukkan atau secara real time kita bisa lihat gitu. Jadi eee seneng banget gitu lihat anak-anak antusias antusias belajar khususnya di kelas saya gitu. Jadi semoga itu juga berlaku juga, sama dengan Bapak Ibu walaupun pasti saya yakin namanya juga manusia biasa ya, capek ataupun hal-hal yang challenging lainnya ya terkait dengan, birokrasi ataupun administrasi ataupun hal-hal lainnya. Jadi tetap semangat karena kita adalah orang-orang terpilih. Yes, aplaus buat Bapak Ibu semuanya. Nggih, baik. Ini siang-siang kok malah jadi nih kayak sok tua ya Pak Wardi, padahal kan Pak Wardi. Paling tua padahal. Ya kebetulan ini punya Bu Ayu. Ini punya apa namanya lahan lain karena sebetulnya hari ini saya juga benturan juga dengan kegiatan KKG. Tapi saya yang di KKG saya kesampingkan ini dulu saya gitu. Untuk yang lain saya kirim ke KKG. Mudah-mudahan nanti masih ada waktu bisa sebentar apa namanya menengok begitu. Nggih. Tapi dalam hal ini saya terus terang aja hal yang sangat luar biasa. Artinya mungkin untuk praktek di kelas khususnya Bapak Ibu guru kami nanti lewat KP-KP kami ini punya modal pengetahuan yang baru kaitannya dalam hal asesmen. Asesmen yang mungkin selama ini memang yang kami amati dari Bapak Ibu guru itu masih kebingungan yang namanya asesmen ya sudah harus tertulis begitu. Tapi lewat ini tadi ada pencerahan Bu Ayu, sehingga mudah-mudahan lewat apa yang tadi disampaikan bisa sedikit demi sedikit memberikan asesmen yang berbeda pada level tertentu pada anak-anak kami begitu. Nggih, baik nggih Bapak. Semoga dapat sedikit-sedikit dipraktikkan, nanti kemudian kita bisa amati respon dari peserta didik seperti apa dan juga respon dari Bapak Ibu guru lainnya seperti apa. Nggih, terkait dengan penggunaan alat ajar tadi Bu Farida kayaknya terputus atau sudah selesai?
yang ceritanya tadi? Sudah cukup itu, Bu. Sudah cukup, nggih. Nggih. Baik, Bapak Ibu, untuk selanjutnya itu terkait dengan komunitas belajar. Jadi saya setiap bulan tak bosen-bosennya tanya progres komunitas belajar di Puro 2 seperti apa. Monggo sinten ingkang badhe menyampaikan apakah sudah dimulai atau belum, atau rencananya seperti apa? Izin bertanya, Bu. Ini yang komunitas belajar dengan masyarakat ya? Di luar sekolah nih? Boten, yang belajar bersama, satu sekolah yang setiap gurunya bergantian menjadi narasumber. Jadi komunitas belajar itu adalah sekolah melaksanakan atau berkumpul, kalau bisa ya secara rutin dan berkala. Nah, mengangkat atau belajar, membahas, mengkaji terkait dengan topik-topik tertentu. Nah, itu yang menjadi narasumber adalah guru atau anggota dari sekolah tersebut. Misalnya bisa juga Pak Wardi. Jadi ke Pak minggu ini Pak Wardi, atau 2 minggu lagi Bu Diana, 2 minggu lagi Bu Farida, terus gantian yang lain. Itu bahas terkait dengan apapun. Boleh tentang metode pengajaran, teknologi pendidikan, kurikulum, atau ini kita belajar apa. Jadi satu orang bawa satu topik terus kemudian dibahas di forum itu gitu. Kalau untuk diprogramkan yang secara terorganisir itu belum. Tapi kalau biasanya di kantor waktu istirahat atau waktu ada waktu longgar, senggang itu kita sering bicara-bicara tentang seperti itu. Tapi nanti mungkin kedepannya akan diprogramkan, Bu. Ini bagus ini untuk kedepannya diprogramkan, dibikin di suatu forum gitu, nggih. Nggih. Jadi di sini itu salah satu instrumen PMO itu ada terkait dengan sebentar ini. Di instrumen efektivitas kepemimpinan kepala sekolah. Jadi di sini kepala sekolah mengembangkan komunitas praktisi. Opsi 1 belum memulai. Opsi 2 memulai di dalam satuan pendidikan dengan memperkenalkan dan membentuk komunitas praktisi. Kepala sekolah menjadikan komunitas praktisi sebagai agenda rutin. Kepala sekolah mulai bergerak menyebarluaskan pengetahuan dan praktik baik ke satuan pendidikan lainnya. Nah, komunitas praktisi ini sekarang istilahnya supaya tidak rancu, tidak ambigu, diganti dengan komunitas belajar gitu. Jadi dimulai dari dalam dulu, dari internal sekolah, baru nanti kalau sudah di sekolah itu sudah betul-betul solid, baik, bagus, baru nanti keluar sekolah. Misalnya Pak Wadi menjadi narasumber atau berbagi di komunitas praktisinya SD lain begitu. Jadi intinya kumpul belajar bersama. Begini Bu Ayit, mungkin masukan saja nggih. Untuk kaitan dengan komunitas praktisi tadi atau komunitas belajar tadi, ini kemarin saya bersama Gugus, kemudian didampingi juga pengawas dan korwil untuk sekolah penggerak. Satu, kemudian yang kedua adalah guru penggerak. Ini diwajibkan untuk memberikan pemateri di KKG pada setiap periode tertentu. Nah, kaitan dengan ini, kemarin kami juga sudah menyusun. Jadi untuk komunitas belajar atau praktisi tadi, saya berpikir karena sudah diminta juga ajarnya sudah ada, kemudian dimulai hari ini juga kebetulan berbenturan tadi, seharusnya saya juga memberikan materi PMM ke KKG, sehingga sebetulnya kalau itu melangkah lebih jauh, walaupun di dalam itu kan
kita berjalan dengan sharing session. Tapi yang seperti diminta dari Corwell itu kan coba yang sekolah penggerak nanti memberikan imbas kepada sekolah yang dalam satu gugus. Nah, dalam ini sudah saya sanggupi, termasuk KP-KP demi saya nanti di kebijakan manajerial, kemudian KP-KP saya nanti itu akan masuk di materi PMM. Itu yang sudah saya rancang kemarin, termasuk hari ini sudah dimulai. Ini bisa nggak ini kita jadikan sebagai salah satu komunitas belajar walaupun ini sudah melangkah pagar ini. Begitu Bu Ayu. Nggih, baik. Jadi KKG atau gugus atau K3S itu ada instrumennya tersendiri, Bapak. Jadi di sini itu kepala sekolah berpartisipasi aktif dalam jejaring dan organisasi yang relevan dengan kepemimpinan kepala sekolah untuk mengembangkan karir. Nah, di sini ada kepala sekolah memahami yang paling rendah opsi 1, kepala sekolah memahami bahwa penting untuk mengikuti kegiatan jejaring dan organisasi, baru hanya sebatas memahami penting untuk ikut. Di tahap berikutnya naik menjadi kepala sekolah mengikuti jejaring dan organisasi untuk mengembangkan karir. Naik lagi, di sini kepala sekolah secara aktif kegiatan jejaring dan organisasi profesi untuk mengeksplorasi beragam pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan belajar untuk mengembangkan karir. Nah, naik lagi ke kepala sekolah membuat karya dan atau memberikan layanan yang bermakna, berbagi praktik baik pembelajaran dan mengambil beragam peran pada jejaring dan organisasi profesi yang relevan. Terus naik lagi ke opsi 5, ini ada kepala sekolah, guru lain membuat karya dan memberikan layanan yang bermakna. Jadi di sini saya ketika mendengarkan aktivitas Bapak di organisasi jejaring, KKG kan itu termasuk organisasi jejaring. Jadi Bapak sudah berperan aktif gitu. Mungkin tadi ada di opsi 3 dari opsi 5. Sudah indikator di opsi tersebut sudah baik. Namun dari pengembang kurikulum itu diharapkan sekolah di internal sekolah itu membentuk dan mengembangkan yang namanya komunitas belajar itu tadi. Nah, bedanya misalnya tadi Bu Diana, wah kan di Puro 2 sudah ada sharing session. Nah, mungkin itu dibedakan saja. Kalau sharing session itu semua misalnya kayak bahas administrasi atau bahas apapun gitu, mencari solusi yang terbaik misalnya di sharing session atau merencanakan terkait kegiatan P5 atau kegiatan sekolah yang lain. Intinya kalau di sharing session misalnya gaduh-gaduh lah boleh, mau merencanakan, mau bahas panitia, mau refleksi dan evaluasi kurikulum apapun. Nah, tapi kalau di yang komunitas belajar atau komunitas praktisi itu belajar ya namanya kita belajar, ada satu yang memandu sebagai fasilitator atau sebagai narasumber. Nah, harapannya kalau itu berjalan dengan baik, misalnya Bapak punya 9 guru. Yang namanya orang mau memberikan materi itu kan pasti mempersiapkan. Mempelajari, belajar. Nanti ke-9 guru itu pasti diharapkan insya Allah menguasai materi yang beliau kehendaki mau di-sharingkan gitu. Jadi itu bisa mendorong peningkatan skill dan pengetahuan dari Bapak Ibu guru, Pak, gitu. Dan topiknya terkait apapun gitu. Ya, terima kasih Bu Ayu atas masukannya. Memang untuk yang ini belum, yang di tingkat sekolah, dalam sekolah belum, tapi untuk yang keluar pagar tadi itu
memang ada aktivitas di situ. Ya. Memang kalau ada poin tersendiri ya ini nanti perlu kita bahas bareng bersama KP kami. Ya, dalam waktu dekat mungkin juga akan diwujudkan kita buat rencana ini berarti Bu. Buat rencana Nggih, apa yang harus disampaikan biar nanti dipelurkan ke rekan-rekan. Tidak harus KP saya kira. betul Rekan-rekan betul. yang punya kemampuan lebih itu yang bisa kita gali ya kita gali. Begitu Bu. Nggih. Ya. Nggih, betul Bapak. Jadi PMO itu kalau saya tidak keliru ada 43-an pertanyaan gitu, ada opsi-opsi. Jadi yang etok-etok saya itu diminta untuk mengirim progres per bulan. Oh, gurunya ngajarnya gimana? Oh, kepala sekolahnya bagaimana? Itu indikatornya banyak, Pol. Nah, kalau saya baca satu-satu, saya tunjukkan satu-satu selama kurang lebih 2 JP, nanti malah saya nggak bisa menggali informasi, nggak dapat informasi gitu. Jadi malah nanti Bapak Ibu guru bosen dan hanya melihat indikator ini yang mana gitu sih Pak. Jadi saya bertanya atau meminta informasi yang itu kaitannya dengan indikator-indikator di PMO gitu Pak Wardi. Iya, terima kasih Pak ya. Nggih. Baik, selanjutnya yang kita bahas terkait dengan anggaran, terkait dengan teknologi, adakah kendala Bapak Ibu, bagaimana kondisi WiFi, dan juga bagaimana kabar perangkat-perangkat di sekolah. Kalau saya tidak keliru itu setiap gurunya sudah memiliki laptop dan tambahan 15 Chromebook. Leres Pak Wardi atau Iya Bu, kita dapatkan 15 Chromebook untuk fasilitas sekolah untuk Bapak Ibu guru. Kami di sekolah kebetulan punya inventaris walaupun belum merata, tetapi untuk mengcover guru kelas saya kira cukup nanti sambil jalan begitu. Oke, baik. Koneksi internetnya apakah sudah baik Bapak ke semua kelas-kelas? Ya. Ini yang untuk Sarpras, satu adalah IndiHome, kita pakai IndiHome, tidak ada kendala. Kemudian yang kedua untuk listrik kita juga nggak ada kendala juga. Ya. Cuma dalam kendala nanti Sarpras yang harus di-cover Dinas Pendidikan, kami memang mengeluhkan sekolah kami yang kemarin itu berdempetan dengan warga yang dulu ada penyinaran dari samping karena di rumah warga sebelah itu semua sudah dinaikkan rumahnya sehingga kami tertutup seperti di dalam gua. Ini mungkin yang perlu mengeluh ke Dinas Pendidikan untuk menaikkan emperan ya, karena ini terlalu rendah sekali sehingga pencahayaan di kelas itu kurang. Walaupun untuk listrik kita cukup kan nanti budget yang besar akan masuk di lampu. Tiap hari harus menyalakan lampu begitu. Ini yang keluhan kami yang sangat mendesak mungkin yaitu tadi pencahayaan itu. Baru bisa kita tutup dengan lampu-lampu saja, tapi itu kan tidak seterusnya. Mungkin akan saya minta ke Dinas Pendidikan untuk merubah anggaran dan untuk menaikkan empernya tadi. Begitu, Baik. Oke. Nggih, semoga ada jalan dan solusi terbaik Bapak. Lalu kemudian karena ini nyangkut di anggaran, ada juga salah satu indikator PMO yang saya hendak tunjukkan nggih ke Bapak Ibu terkait dengan sumber daya manusia. Jadi di sini itu ada pertanyaan, PMO itu kan sudah 5 kali, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, 6 berarti. Nah terus di sini tuh setiap bulannya saya diminta mengisi terkait dengan kompetensi atau kapasitas dari
SDM di sekolah tersebut. Misalnya terkait dengan keterbatasan jumlah PTK, kompetensi kepala dan gurunya, gimana motivasinya, terus terkait dengan gagap teknologi. Nah, saya selalu mengklik tidak nih, kapasitas rendah tidak, komitmen kepala sekolah, pengawas atau guru rendah, saya selalu klik tidak dari awal sampai sekarang. Nah, harapan saya terkait dengan tukin atau dana pengembangan sekolah penggerak, jadi khususon sekolah penggerak mawon niki. Nah, harapannya kegiatan atau penyerapan dananya itu juga berfokus pada peningkatan kompetensi, kapasitas, dan juga skill dari Bapak Ibu gurunya. Jadi selama ini kan saya klik tidak nih, berarti kapasitasnya tidak rendah, kapasitasnya baik dari Puro 2, dari guru-gurunya. Nah, walaupun mungkin masih ada yang belum, oh saling melengkapi, oh ini melengkapi ini, skill ini melengkapi skill ini. Nah, harapannya ke depan untuk pengembangan kurikulum, pengembangan skill apapun itu lebih dimasifkan Pak gitu. Jadi anggarannya diserap tidak hanya untuk pengadaan sarpras tapi juga peningkatan kapasitas supaya saya klik tidaknya juga berkah, betul-betul gurunya juga memiliki kapasitas, memiliki kompetensi yang tidak rendah, kepala sekolahnya juga demikian. Jadi ngaten terkait dengan program-program atau kegiatan yang untuk meningkatkan kemampuan atau skill tadi. Nah, itu sama seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya dan saya sampaikan kembali gitu Pak Warti. Untuk ini nanti untuk pengembangan SDM Bayu mungkin karena kan tidak merata gitu pemahaman apa namanya kurikulum merdeka ini, walaupun kemarin sebetulnya di awal sudah ada in-house yang apa namanya sudah kebersamaan di satu sekolah. Mungkin nanti juga akan saya merencanakan lewat pembiayaan Boskim itu tadi adanya workshop karena workshop ini perlu khususnya yang berkaitan dengan modul ya, pembuatan modul ini kan mungkin yang familiar itu baru kelas 1, kelas 4, kemudian juga PAI. Nah ini yang perlu juga nanti akan ada yang namanya workshop tadi untuk membuat modul ya, biar pemerataan mulai dari apa, nanti salah satu dari kami bisa menjadi narasumbernya, jadi narasumber dari dalam begitu. Bisa Bu Farida, bisa Bu Diana, atau mungkin saya sendiri nanti bisa menjadi narasumbernya begitu. Baik, nggih Bapak, intinya kekuatan tim atau SDM dari sekolah itu utama. Dan juga sekarang ini kan dinamika perkembangan zaman itu sangat pesat nggih, ada teknologi dan juga yang lainnya. Nah, kurikulum merdeka ini kan hadir juga merespon perkembangan zaman yang demikian cepatnya. Jadi mau tidak mau ya kita harus menyesuaikan. Oh, berat-beratnya belajar ya, rekoso-rekosonya belajar ya harus diterjang begitu Bapak. Jadi apabila memungkinkan nggih, kalau narasumber itu bisa dari dalam sekolah nggih mboten napa-napa, tapi apabila diperlukan untuk mengundang sinten yang sekiranya representatif untuk memberikan pelatihan dan pengajaran kepada Bapak Ibu gurunya Bapak, itu nggih mboten napa-napa dibuatkan kegiatan yang demikian Bapak. Nggih.
Baik, selanjutnya Bapak Ibu, sebelum saya lanjut lagi untuk menunjukkan instrumen-instrumen PMO berikutnya, ini kita memasuki sesi akhir, ada yang hendak didiskusikan atau disampaikan, ditanyakan? Ya, untuk ini tadi Bayu, yang komunitas belajar tadi ya. Ini yang Nggih. mungkin perlu apa namanya, rekan kami Bu Diana mungkin juga sudah bisa memahami, kemudian Bu Farida juga sudah bisa memahami. Insya Allah untuk waktu dekat kita bisa merancang tadi. Mungkin untuk 1 minggu sekali, minggu pertama siapa, minggu kedua siapa, dengan materi apa, nanti biar apa namanya, dirancang sehingga apa yang selama ini masih menjadi suatu hal yang kayak apa ya begitu kan, ini sudah mulai terbuka wawasannya. Oh, yang namanya komunitas praktisi, oh komunitas belajar sama kan begitu. Ini alhamdulillah ini pencerahan sekali untuk hari ini. Mudah-mudahan yang selama ini kita akan melangkah ragu-ragu ini bisa kita pahami sebagai batu loncatan untuk langkah yang berikutnya. Begitu, Bayu. Oke, Bapak, amin. Semoga dimudahkan dan dilancarkan. Semoga kita ketemu kembali kan bulan Maret, mungkin di waktu-waktu yang sama, pertengahan bulan, 15, 16, 17, mungkin sekitar tanggal segitu. Jadi nanti di bulan Maret, Bapak Ibu dari Puro 2 bisa membagikan pengalamannya dalam memulai komunitas belajarnya dan seperti apa gitu. Baik. Nggih, terkait hambatan-hambatan lainnya, enten mboten Bapak yang memerlukan dukungan? Kalau untuk pelaksanaan program PSP ini saya kira tidak ada ya Bu ya, dalam hal satu mungkin berkaitan dengan yang harus saya eksekusi. Namun demikian dalam hal ini mungkin ya tadi kita masih apa namanya, masih dalam pemahaman yang berbeda-beda tadi. Nah, dalam hal ini Bayu perlu juga saya sampaikan, mudah-mudahan ditopang dengan kegiatan KKG yang sudah berjalan ini. Berarti kan kita berbaur dengan 5 sekolah yang berbeda, mudah-mudahan nanti bisa juga mendorong rekan-rekan kami untuk terlejut memahami lebih dalam. Jadi untuk yang lebih krusial saya kira tidak ada kendala yang berarti gitu. Nggih, baik Bapak. Jadi Bapak Ibu ya solid di dalam bakoh, tapi tetap mau mengembangkan sayap kemanapun juga enggak apa-apa gitu. Tapi jangan sampai dalamnya rapuh karena berkembang kemana-mana gitu. Maksudnya berkembang kemana-mana tuh ternyata dalamnya tuh rapuh karena sibuk di luar misalnya gitu loh Pak. Nggih. Baik, ini Bapak Ibu, saya akan tunjukkan ke Bapak Ibu terkait dengan instrumen lainnya ya. Ini hambatan lainnya karena tidak ada, jadi saya sudah klik tidak. Kemudian di sini ada kondisi mendesak, terkait dengan bencana alam dan pandemi, itu sudah saya klik tidak. Lalu kemudian di sini dukungan internal sekolah, apakah guru non komite tidak mendukung, sudah saya klik tidak. Nah, ini yayasan kalau untuk yang sekolah swasta, nggih. Kemudian di sini ada dukungan pemerintah daerah. Nah, ini sudah saya klik tidak, anggaran tidak cukup, tidak, kebijakan regulasi belum sesuai dengan program sekolah, saya klik tidak. Terjadi rotasi kepala sekolah atau pengawas, sudah saya klik tidak ada dukungan dari pengawas, saya sudah klik tidak gitu. Kemudian di sini kegiatan pembelajaran belum berjalan dikarenakan guru mangkir atau peserta didik tidak bisa mengikuti pembelajaran, sudah saya klik tidak. Perangkat ajar tidak memadai, saya klik tidak. Kemudian di sini terkait dengan teknologi,
perangkat keras atau laptop belum mencukupi, saya klik tidak. Jaringan internet tidak ada atau tidak stabil, saya klik tidak. Aplikasi itu tidak bisa menggunakan dan yang lain-lainnya sering error, saya klik tidak di sini. Kemudian terkait dengan SDM, jumlah PTK tidak mencukupi, saya klik tidak. Kapasitas rendah tidak, komitmen kepala sekolah atau pengawas atau guru rendah tidak, berhalangan tetap karena kondisi kesehatan sakit akut, stroke ringan, tuh sudah saya klik tidak. Kemudian di sini nanti ada instrumen-instrumen 3 ini terkait dengan efektivitas kepemimpinan kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran, tahap pelaksanaan pembelajaran dalam implementasi kurikulum merdeka, dan tahap perencanaan dalam implementasi. Nah, ini nanti 3 hal ini akan saya isi nggih Pak. Jadi isi singkat, tapi tentu saja nggih berdasarkan pengamatan saya saja gitu ya, tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya. Jadi di sini misalnya terkait efektivitas kepemimpinan sekolah, kepala sekolah memimpin perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang berpusat pada murid. Terus di sini ada kepala sekolah memimpin refleksi. Jadi selain komunitas belajar, sebenarnya diharapkan sekolah itu juga melakukan refleksi, Bapak, melakukan refleksi dan evaluasi secara internal. Lalu kemudian di sini kepala sekolah memimpin upaya pengembangan lingkungan belajar yang berpusat pada murid. Kepala sekolah melibatkan orang tua atau murid sebagai pendamping dan sumber belajar di sekolah. Kepala sekolah berpartisipasi aktif dalam jejaring, tadi sudah. Kepala sekolah menunjukkan kematangan spiritual, moral, dan emosi. Terus kepala sekolah mengembangkan komunitas praktisi. Jadi nanti saya isi berdasarkan pengamatan saya terhadap Puro 2. Siap. Nggih. Bapak Ibu, untuk penutup saya minta terakhir mungkin bisa disampaikan rencana ke depan setelah PMO ini selesai gitu. Selain mungkin persiapan ke Solonya nggih, kira-kira terkait pembelajaran, alat ajar atau kegiatan sekolah yang direncanakan. Jadi etok-etoken besok ketika kita ketemu PMO bulan Maret, saya bisa tanya terkait rencana-rencana yang Bapak Ibu sampaikan siang ini. Gitu. Sinten Rien? Ya, terima kasih Bu Ayub. Ini yang akan setelah PMO ini. Setelah PMO hari ini, mungkin untuk yang ke depan kami di SD Puro 2 merencanakan untuk komunitas belajar ini. Komunitas belajar itu segera terbentuk. Artinya bukan hanya terbentuk, tapi juga sudah pelaksanaannya ada hasil begitu. Kemudian yang kedua, di samping tadi berkaitan dengan pelaksanaan proyek P5 yang kedua, itu yang menjadi agenda utama dan yang lebih mendesak itu adalah P5-nya. Kemudian yang kedua nanti komunitas belajar atau komunitas praktisi akan juga sudah berjalan. Kemudian yang ketiga itu tetap untuk setiap saat sharing session-nya ini juga akan kami jalankan terus. Include di dalamnya adalah refleksi untuk kelas sasaran. Begitu Bu ya. Nggih, baik Bapak, matur nuwun. Insya Allah besok kita bertemu bulan Maret. Saya tanyakan kembali nggih terkait dengan rencana-rencana tersebut. Nggih, monggo selanjutnya Bu Diana dan Bu Faridah. Kalau untuk saya yang pertama yang keseluruhan itu komunitas belajar tadi untuk diprogramkan. Kemudian yang kedua untuk kelas ingin mencoba kuis atau mungkin cerdas cermat kecil-kecilan gitu untuk memotivasi siswa belajar.
Mungkin itu dulu Ibu. Oke, nggih baik, semoga lancar. Selanjutnya monggo Bu Farida. Nggih, Ibu, kalau dari saya mungkin itu, Bu. Eh, karena materi agama itu saya lihat kok banyak Arab, banyak surat-surat, sedangkan anak-anak itu masih di bawah, misal masih Iqra, bahkan ada yang masih Iqra 1 lah. Mungkin rencana saya itu saya buat apa ya, setiap pertemuan mungkin sedikit yang masih rendah, misalnya di kelas 4 ada yang masih Iqra 1 apa masih Iqra 2 lah paling enggak. Nah, itu mungkin saya drill sendiri gitu, Bu. Biar apa ya, biar nggak terlalu ketinggalan dengan temannya. Karena susah juga kalau materi agama ada suratnya, ada hukum tajwidnya, tapi dasarnya aja Iqra-nya belum sampai yang Iqra 6 seperti itu, Bu. Oke, nggih terkait dengan pembelajaran berarti nggih. Nggih. Baik. Kemudian sampun semoga rencana-rencana tadi dapat terlaksana dengan baik nggih Bapak Ibu. Selanjutnya saya closing dan summary atau merangkum yang kita diskusikan siang hari ini. Utamanya saya menyoroti ada 3 hal, yaitu yang pertama Puro 2 hendak melaksanakan P5 dengan tema transportasi masa depan. Kemudian yang kedua terkait dengan persiapan asesmen formatif dalam rangka penilaian tengah semester. Jadi tadi kita mengulas terkait dengan metode asesmen. Saya sampaikan kembali kepada Bapak Ibu bahwa pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan diferensiasi ini tidak hanya pengajaran saja, tapi juga asesmen. Tidak hanya asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif itu 100% dihandle oleh guru kelas atau guru mapel. Metode di dalam melaksanakan asesmen bebas. Monggo digali, dieksplor, tidak harus tertulis dan tidak harus dilaksanakan di waktu yang sama secara bersama-sama. Kemudian selanjutnya yang berikutnya yang 3 yang saya tangkap adalah Puro 2 belum memulai komunitas belajar dan merencanakan hendak memulai komunitas belajar yang sudah berjalan dengan baik di Puro 2 adalah terkait dengan kegiatan sharing session yang sudah berjalan. Nah, mungkin barangkali bisa ditambahkan sharing session itu dalam suatu waktu agendanya untuk refleksi dan evaluasi terkait dengan kurikulum merdeka. Gitu, Pak. Jadi komunitas belajar kan fokus untuk belajar, mempelajari sesuatu. Narasumbernya bergantian dari guru internal. Nah, ada agenda lain yaitu untuk refleksi dan evaluasi. Mungkin yang pernah Bapak sampaikan itu kan di Puro 2 ada supervisi. Oh, nanti guru KP berbagi praktik baik ataupun pengetahuan serta wawasan terkait kurikulum merdeka ini di forum refleksi dan evaluasi kurikulum itu tadi, Pak Wardi, gitu. Nggih. Jadi harapannya karena ini sudah masuk mau UTS dan juga tidak terasa nggih nanti besok sudah bulan Maret, April, Mei, Juni 4 bulan, 3 bulan lagi sudah tahun ajaran selesai. Saya mohon mempersiapkan untuk tahun kedua, pendampingan tahun kedua itu kayak dicicil dari sekarang gitu. Jadi harapannya nanti di tahun kedua misalnya kok ada perubahan guru KP ataupun hal lainnya itu nyun sewu saya tidak mengulang-ulang terus atau menyampaikan lagi. Jadi nanti kayak tinggal jalan aja gimana nanti saya tanya di kelas 2, di kelas 5. Jadi nggih
3 bulan 4 bulan ini Bapak Ibu yang lainnya dipersiapkan. Oh, dikenalkan refleksi biasanya ngapain, PMO biasanya ngapain, kalau lokakarya biasanya ngapain. Mungkin dari saya itu saja sih Bapak, dicicil-cicil dari sekarang supaya nanti ketika masuk tahun kedua Bapak Ibu guru kelas 2 dan kelas 5 itu tidak kaget kegiatan pendampingan dan sudah ada pemahaman tidak hanya dari PMM saja tetapi dari komunitas belajar dan juga lainnya. Ngoten Pak Wardi. Ya, siap Bu. Nggih. Bapak Ibu izin saya tutup nggih Bapak Ibu. Alhamdulillah hirobil alamin kegiatan kita PMO bulan Februari berjalan dengan baik dan lancar. Matur nuwun sanget perhatian partisipasi aktif dari Bapak Ibu Puro 2. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan lancar proses pelaksanaan IKM-nya. Apabila ada kendala bisa disampaikan dengan saya. Selamat pulang, hati-hati di jalan, selamat melanjutkan aktivitas Bapak Ibu. Insya Allah kita ketemu di bulan Maret untuk melaksanakan PMO. Maret hanya PMO saja. Jadi tidak ada refleksi, tidak ada lokakarya untuk bulan Maret. Nggih. Nggih, matur nuwun Bapak Ibu, mohon maaf atas banyak kurangnya pendampingan. Sampai jumpa kembali, sehat-sehat selalu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Ya, terima kasih Bayu. sehat-sehat selalu. Jangan lupa vitamin-vitamin untuk semuanya. Ya, terima Nggih, kasih. nggih, monggo live.